silakan dikerjakan secara diskusi. Rian. Terus Lidi. Ini enggak? Haikal. Jilan. David. Enak. Oke, silakan dikerjakan. Sebagai pedomannya silakan Bapak siapkan buku untuk nyari literasi dari pertanyaan-pertanyaan diskusinya. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan, itu buku pedomannya silakan. Tadi berapa kali? Berapa menit itu? Bisa ketemu di buku paketnya tentang mikrometer? Bisa, Pak. Bisa, nih, Pak. Udah? Ketemu nggak? Baik. Mikrometer itu di halaman 17, Pak. 17. Nah, di halaman 17 ya. Mulai halaman 16. 14. Diawali dengan halaman 14. Halaman atas.
ketinggalan? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Aman. Aman. Oke, selesai. Selesai, Pak. Selesai? Selesai. Oke, kalau selesai, coba silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Ya, silakan coba saya panggil untuk kelompok saya. Siapa tadi kelompok Kirki, kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Ya, oke, coba Kirki silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ini alat ukurnya. Oke, silakan. Oke, soalnya apa? Terus presentasikan. Oke. Sebutkan bagian-bagian dari Sebutkan nama dulu, nama, kelompok. Perkenalkan, nama saya Triki Duta Priando dari kelompok 4. Saya ingin menjawab dari pertanyaan nomor 1. Sebutkan bagian-bagian dari mikrometer. Sebutkan bagian-bagian dari mikrometer luar di bawah ini. Izin saya menjawab.
Bagian yang di sebelah sini nama frame atau rangka. Dan yang di sebelah sini bernama anvil. Dan ada yang panjang sebelah sini bernama spindle. Ada lagi yang di sebelah sini bernama lock atau pengunci. Dan yang di sebelah sini adalah skala utama, dan yang di sebelahnya adalah skala nonius, dan yang di sebelahnya lagi adalah ratchet. Sudah, Pak? Oke, coba tepuk tangan dulu buat Riki. Oke, saya pertegas kembali. Ini adalah penampakan dari mikrometer luar yang jenis manual ya. Oke, tadi temanmu dari kelompok 4 sudah menyebutkan dari bagian-bagiannya ya. Oke, saya kembali pertegas. Ini disebut apa tadi? Anvil atau poros toh? Nah, oke, yang sebelah sini spindle atau tahan geser. Terus bagian yang seperti letter U yang Bapak pegang ini disebut rem atau rangka ya. Terus bagian ini lock atau lock ya, pengunci. Gitu ya. Oke, terus di bagian selubung bagian dalam yang tidak bergerak ini itu disebut dengan skala utama. Ya? Apa? Skala utama. Nah, skala utama di sini terdiri dari dua skala, ya. Skala yang di atas garis sama skala di bawah garis. Ya. Di atas garis disebut inner sleeve. Ya. Bagian bawah garis outer sleeve. Gitu ya. Terus yang bagian selubung luar yang bisa berputar nih, ini bagiannya disebut timber atau skala putar. Gitu ya. Nah, di sini juga disebut ada skala nonius. Ya. Jadi yang bagian di sini tadi adalah skala utama, ada inner sleeve, outer sleeve, dan skala nonius. Ya. Yang terakhir bagian paling ujung ini disebut ratchet atau stoppernya. Ya. Disarankan dalam pengukuran memakai alat mikrometer yang benar adalah memutar stoppernya, memegang stoppernya ini. Tidak diperkenankan memegang dari selubung putarnya. Ya. Jadi harus memegang stoppernya atau ratchetnya. Kenapa? Karena kalau kita memutar di sini, ini setiap orang mempunyai tenaga yang berbeda-beda. Ya. Jadi di sini nanti pergeserannya akan bisa menyimpang. Makanya tidak disarankan untuk memegang bagian selubung putarnya, tetapi memegang dari stoppernya atau ratchetnya. Gitu ya? Ya. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan bagian-bagian dari mikrometer? Tidak. Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup tepuk tangan buat kelompok 4 perwakilan dari Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Terus perwakilan coba dari kelompok 1. Siapa tadi? Dwi Adel kelompok berapa? 1. Kelompok 1, silakan. Dwi Adel. Nah,
Perkenalkan, nama saya Nando. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab soal nomor 2. Jelaskan fungsi dari mikrometer. Fungsi utama alat ukur mikrometer adalah untuk melakukan pengukuran diameter luar yang sangat akurat dan persis terhadap dimensi suatu objek dengan ketelitian 0,01 mm. Oke, jadi pertanyaannya apa fungsi dari mikrometer luar? Gitu ya? Atau apa definisi dari mikrometer luar? Gitu ya? Sudah dijawab adalah alat ukur yang mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm untuk mengukur objek diameter luar. Gitu ya? Oke, Rahman tahu ketelitiannya berapa mikrometer? Berapa ketelitiannya? 0,01 mm. Itu ya, itu pertanyaan dari apa yang dimaksud mikrometer atau apa fungsi dari mikrometer luas. Jelas? Ada pertanyaan mungkin? Cukup? Oke, kalau cukup kita beri aplaus, tepuk tangan buat kelompok 4. Satu ya. Oke, selanjutnya perwakilan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Silakan Raski. Perkenalkan, nama saya Jari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raski dari kelompok 2. Ya. Ingin menjawab pertanyaan soal nomor 3. Apa pertanyaannya? Sebutkan macam atau jenis mikrometer. Ya. Pertanyaannya jenis-jenis mikrometer. Oke, silakan. Berdasar jenis skalanya ada 2, yaitu mikrometer sikrop manual dan mikrometer sikrop digital. Sedangkan mikrometer berdasar fungsinya ada 2, yaitu mikrometer sikrop luar dan mikrometer sikrop dalam. Jadi ada berapa jenis? 2. Satu pengelompokan berdasar apa? Skala. Berdasarkan mikrometer berdasar skala. Itu ada 2 jenis, yaitu mikrometer manual dan digital. Yang kedua pengelompokannya adalah fungsi. Mikrometer berdasarkan fungsionalnya dikelompokkan menjadi 2. Apa? Mikrometer Keluar dan mikrometer dalam. Mikrometer luar dan mikrometer dalam. Jelas? Jenis mikrometer udah ngerti ya? Ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Sudah bisa? Bisa. Jenisnya? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kasih aplaus dan tepuk tangan buat. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya perwakilan dari kelompok, ayo yang belum maju tadi. Raka, oke, silakan. Yes. Perkenalkan, nama saya Raka Rido dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Jelaskan cara menggunakan mikrometer luar untuk pengukuran. Kelompok 3. Ya, silakan. Cara yang pertama adalah objek yang diinginkan diukur atau diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Step kedua, setelah itu bagian timbel diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser.
Step ketiga, bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Dan yang terakhir, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nodul. Itu secara prosedur cara pengukuran menggunakan mikrometer luar ya. Yang pertama apa? Objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Seperti apa? Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, artinya benda ukurnya ya, itu adalah maksudnya adalah di sebelah sini. Ya. Objek yang diukur diletakkan menempel pada bagian poros tetap. Seperti ini. Ya. Ini ya ilustrasinya seperti ini, benda kerjanya seperti ini. Ya, itu poin dari 1. Ya. Terus yang kedua, setelah itu bagian timbal diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Ya. Karena ini mikronya adalah 25 sampai 50 dan bendanya ini tidak lebih dari 25 sampai 50, makanya nggak terjepit. Berarti nyari yang lebih besar dari ini. Misalkan contohnya, kita cari yang diameternya 25. Kira-kira benda yang seperti ini. Nah, misalkan seperti ini, ya. Nah, ini baru terjepit. Nah, belum, masih kurang besar. Masih kurang besar. Cari yang lebih besar. Biar terjepit. Nah, pastikan terjepit. Setelah itu bagian timbal diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap. Ilustrasinya seperti ini di poin kedua. Gitu ya. Poin ketiga, bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Nah, maksudnya ini diputar. Nah, perputaran saat kita memutar stopper atau ratchet ini itu minimal 3 kali klik. Minimal. Bisa sampai 5 kali klik. 3 sampai 5. Kalau kita ambil 5 kali, berarti dengarkan sampai 5 kali klik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah benar-benar 5 kali klik, baru loopnya digunakan untuk mengunci. Ya, setelah itu benda kerja bisa kita ambil. Benda kerjanya bisa kita ambil. Ya. Nah, setelah itu poinnya, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nodul. Ya, itu cara menggunakan mikrometer luar. Jelas? Nah. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup tepuk tangan buat Raka. Silakan. Oke, kalau sudah silakan LKPD-nya dikumpulkan, salah satu perwakilan berdiri untuk mengumpulkan. Oke, sekarang coba siapkan HP-nya masing-masing. Saya akan memberikan post test, ya. Tadi Bapak sudah memberikan awal sebelum Bapak memaparkan kita sedikit pretest. Sekarang
post test silakan masuk ke Google, ke Chrome atau ke browser masing-masing tiap HP-nya. Silakan.
silakan launching. 2777,267790. Apa namanya? Namanya woi. Siapa ini? Coba ulang. Saya kick ya. Riki, Raka, Nando, David, Fernand, yang lain. Riyandi, Diko, siapa Diko? Pak. Namanya weh. Siapa yang belum? Sudah? Sampai ngeprem. Malah tangkap layar. Sudah? Oke, kita mulai ya. Pasti lu banyak Pak. Itu udah Oke, silakan dimulai.
Pak. Wih, panggung kembali. Burung sledeo. Udah semua? Udah. Masih ada? Siapa yang belum selesai? Belum selesai? Ya sudah. Yang belum? Yang belum? Udah? Udah finish? Oke, jadi itu kegiatan hari ini ya terkait dengan alat ukur mikrometer ya, itu tadi kita sudah menyelesaikan post test. Artinya sudah ada penilaian akhir pada pembelajaran mikrometer yang Bapak bilang tadi. Kita sekarang hanya pembatasan pada fungsi dan bagian-bagian, pembacaannya belum. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita di penggunaan dan pembacaan di objek atau benda kerja secara langsung gitu ya. Oke. Kira-kira seperti apa pendapat anak-anakku terkait pembelajaran hari ini? Kira-kira seperti apa? Menarik. Dari sisi mana bisa bilang menarik? Dari sisi Kita bisa belajar dan memahami. Sisi dari mana? Haikal? Bisa belajar sebelum main game, Pak. Oh, belajar sambil bermain game. Yo. Jadi karena ada unsur gamenya, jadi sedikit lebih menarik daripada tidak ada gamenya, gitu ya. Oke, makasih masukan dari si Haikal. Yang lain mungkin selain game, mungkin Dan juga bisa tahu nama-nama gimana, Akbar? juga bisa tahu nama mikrometer, Pak. Oh, gitu. Artinya mungkin penyampaian materinya lebih mudah dimengerti karena dikemas dalam bentuk game gitu ya. Jadi lebih mudah dimengerti gitu ya. Oke. Terus ada yang lain lagi? Cukup? Oh, oke. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa itu mikrometer, bagian-bagian mikrometer, dan jenis-jenis mikrometer. Satu poinnya, apa yang dimaksud dengan mikrometer? Yang kedua adalah jenis-jenisnya. Yang ketiga adalah bagian-bagian dari mikrometer. Nah, mungkin ada pendapat atau masukan untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira mau dikemas seperti apa pembelajarannya, atau tetap seperti ini atau seperti apa? Mungkin ada pendapat. Tetap seperti ini. Ini sudah cukup menarik gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin di hari ini pertemuan kita akhiri ya. Untuk informasi selanjutnya nanti berarti kita dititik beratkan pada pembacaan dan penggunaan langsung
menggunakan mikrometer dengan benda kerja atau objek kerjanya. Iya, Pak. Gitu ya. Titik beratnya pada pembacaan dan penggunaan di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau cukup, coba saya minta dulu dicek di sekeliling semuanya, dirapikan kembali alat-alat benda kerjanya, bukunya dirapikan kembali. Kalau sudah rapi bersih, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri untuk salah satu untuk memimpin dengan doa seperti biasanya. Oke, silakan dipimpin dengan doa dulu. Salah satu menyiapkan. Mas, siap. Mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arkan. Di pertemuan selanjutnya tetap semangat. Amin. Bapak mengharap untuk saat pulang nanti ke rumah semuanya bisa selamat. Amin. Bisa kumpul dengan keluarga kembali. Amin. Dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Amin. Oke, cukup dari Bapak untuk hari ini. Mungkin sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Oke Pak. Cukup Pak. Ini stop ya. Stop rekam tadi. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satunya. Udah nih Pak. Beneran. Nanti gak kesimpan pula. Udah ya. Yakin ya. Sia-sia pula nanti kerekam gak kerekam. Oke, saya coba tadi dulu. Dulu. Apa ini? Apa nih? Biasa kah? Rugi dong. Iya. Oke, gini. Duduk aja dulu. Baik, paham. Ya, jadi gini Le. Ini dia yang kita tunggu. Kameranya nggak stop. Karena usah nggak rekam ya.